Max menggertakkan gigi, menahan serangan kuat yang menghantamnya dengan keras hingga lengannya terasa sakit. Dia tidak menyadarinya saat latihan tanding, bahwa gurunya sangat menahan diri selama sesi latihan itu. Max menyipitkan mata, menatap lintasan pedang yang tanpa henti mengincar lehernya. Max dengan sigap menangkis serangan itu. Apa yang dia lakukan saat ini adalah bertahan, bukan pertarungan untuk menang. Karena alasan itulah, Max bertindak lebih hati-hati daripada biasanya. Tapi Max merasa gila karena khawatir dengan keselamatan Jubilian saat ini. Meskipun dia sudah menempatkan pengawal di sisi Jubilian, hati Max tetap tidak tenang. Kegelisahannya hampir membuatnya terlambat menghindar. Sebuah tebasan ganas melintas tepat di tempat lehernya berada beberapa detik sebelumnya. Melawan gurunya dalam keadaan seperti ini, satu kelengahan saja dapat mengakhiri hidupnya. Namun semakin lama pertarungan berlangsung, Max mampu membaca arah serangan gurunya. Tidak seperti sebelumnya yang hanya sibuk menangkis serangan, kini berkat bisa memprediksi serangan gurunya, konsumsi energinya lebih sedikit dari biasanya. Dia bahkan mulai berpikir bahwa dia bisa mengulur waktu cukup lama. Namun begitu dia menghembuskan nafas lega, cahaya biru menyelimuti pedang gurunya. Max langsung menyadari bahwa lawannya akan menggunakan serangan auranya, dan dia pun mengumpulkan aura merah ke dalam pedangnya sendiri. Saat itu terdengar suara ledakan, dan Max hampir memalingkan kepalanya tanpa sadar. Namun dia kembali menatap gurunya yang menyerbu ke arahnya. Max berkata dalam hati bahwa dia harus mempercayai Jubilian, dan jika terjadi sesuatu, akan ada orang lain yang melindunginya. Max menyingkirkan keraguannya dan menggenggam pedangnya erat-erat. Seketika, pedang kedua transenden itu beradu, meninggalkan jejak cahaya. Jubilian menarik nafas dan menahan ketegangan dalam dirinya. Dia percaya bahwa Max akan berhasil menahan ayahnya dengan selamat, dan dia sendiri yang akan menghentikan Mikhail. Jubilian tersenyum tipis sambil menatap Mikhail dan melepaskan perisai yang dia pasang sebelumnya. Mikhail menyambutnya dengan senyum bengis. Namun Jubilian memusatkan semua perhatiannya sambil melihat Mikhail yang semakin mendekat. Dia mengingat nasihat Max untuk tidak takut untuk menggunakan sihir. Namun sebelum dia menyelesaikan mantranya, seorang pria muda berpakaian seperti pelayan tingkat rendah berdiri di hadapannya. Perawakannya cukup besar, dan di tangannya ada sebilah pedang. Suaranya terdengar lembut dan anehnya familiar saat pria itu memintanya untuk segera menyelesaikan sihirnya. Mikhail yang tersinggung karena terhalang langsung menebaskan pedangnya ke arah pelayan itu. Namun sebelum Jubilian sempat membangun pelindung, aura pedang putih berkilauan pada pedang seperti gada yang dipegang pria itu. Cahaya khas dari para transenden. Pedang pria yang terlihat seperti gada itu menangkis pedang Mikhail dengan kasar, menyebabkan ledakan keras akibat benturan aura pedang. Kemudian, suara bass yang berat keluar dari mulut pria itu. Mikhail mengerutkan wajah dan menyadari bahwa orang di hadapannya adalah Konpi Rex. Jubilian terkejut ketika nama seseorang yang dianggap sudah mati disebutkan. Mereka memang mirip, tetapi Konpi Rex jelas lebih tua dari pria ini. Jubilian teringat isi buku yang pernah dibacanya. Alasan mengapa penuaan seorang transenden berjalan lambat adalah karena mereka mempertahankan tubuh yang direkonstruksi kembali ke masa puncak mereka. Saat ini, pria itu tampak seperti pemuda berusia 20-an. Karena Konpi Rex tidak memiliki keturunan, kemungkinan besar itu memang dirinya. Saat itu, terdengar suara gerutuan dari Mikhail. Mungkin karena dia menjadi transenden bukan dengan kekuatannya sendiri. Mata Mikhail dipenuhi dengan racun. Dia menuduh P-Rex menggunakan trik kotor untuk mencapai kekuatannya. Namun P-Rex menjelaskan jalan baru telah terbuka untuknya hanya karena dia mengasah pedangnya dengan tujuan untuk menebus dosa dan untuk membalas budi. Jubilian kagum dengan suara P-Rex yang terdengar penuh pencerahan. Sangat berbeda dengan Mikhail. Lalu menatap pedang di tangannya. Jubilian menyadari bahwa dia tidak perlu mendekat untuk menghancurkan pedang terkutuk yang mengendalikan Mikhail. Dia meminta P-Rex untuk menahan Mikhail beberapa saat.
Pemuda itu menyetujui permintaannya, walau terbata dan memanggilnya dengan calon permaisuri. Jubilian kembali memikirkan apa yang baru saja dia rencanakan. Dia memang tidak bisa menggunakan sihir serangan, namun dia masih bisa menggunakan sihir pertahanan, dan dia juga bisa mengubahnya. Jubilian kemudian menutup mata dan memusatkan pikirannya. Beatrice mencoba berkonsentrasi, namun karena mananya terkuras, dia tidak bisa menggunakan sihir lagi. Saat itulah Kellen berkata tanpa menyadari situasi. Menurutnya, saat ini Marquis Hessen juga tidak berani menyerang dengan sembarangan. Dan bahkan jika musuh menyerbu pun, Kellen yang akan bertanggung jawab untuk melindunginya. Sepertinya, Kellen mengira Beatrice takut karena harus berhadapan dengan musuh. Beatrice hanya bisa menghela nafas karena merasa frustasi. Dia juga merasakan adanya konsentrasi mana yang kuat dari arah Jubilian. Jubilian tidak bisa menggunakan sihir selain sihir pertahanan. Karena itu, dia sama sekali tidak mengerti. Mana perak yang memancar dari tangan Jubilian menyelimuti tubuh Mikhail, bukan Conpirex. Kemudian mata Beatrice terbelalak. Perisai yang diciptakan Jubilian berubah menjadi beberapa garis, mengikat Mikhail dan pedang yang dipegangnya. Seketika, Beatrice teringat kisah yang dia baca di buku saat dia masih kecil. Kaisar pertama adalah seorang penyihir yang mahir dalam sihir pertahanan daripada sihir serangan. Dia kembali menatap Mikhail. Mikhail yang sebelumnya tanpa henti melepaskan aura pedang, kini terlihat kesakitan dan terduduk. Tubuh Mikhail terjerat oleh untayan mana yang menyerupai tali pengikat. Pada saat itu, Beatrice merinding karena sebuah kesadaran melintas di benaknya. Sihir penyegelan, itu adalah bentuk modifikasi dari sihir pertahanan. Mana yang tadinya menyelimuti tubuh Mikhail, kini meresap ke dalam kulitnya. Penyegelan sama saja dengan pengurungan. Jadi Jubilian memasang pelindung padanya dan menempatkan pedang yang menguasainya di bawah pengaruhnya, lalu melumpuhkan mananya. Alasan Mikhail kesakitan sekarang adalah karena pedang iblis itu selama ini menghisap energi kehidupannya sedikit demi sedikit, dan mana yang dimasukkan sebagai penggantinya telah lenyap. Jubilian menatap Mikhail yang tersungkur. Dia merasa bahwa pria itu pada akhirnya menuai apa yang telah dia tanam. Mikhail yang kesakitan menatapnya dengan kebencian. Dia memaki dan menuntut jawaban dari Jubilian. Kemudian Jubilian pun menjelaskan bahwa dia hanya mengambil tindakan agar Mikhail tidak bisa membunuh siapapun. Mikhail pun mencoba menyerangnya, namun tubuhnya bahkan kesulitan untuk memegang pedang, dan akhirnya dia menjatuhkan pedang itu. Jubilian kemudian mengambil pedang yang dijatuhkan Mikhail. Pedang itu pun merayunya, menjanjikan kekuatan besar dan kekayaan abadi. Namun Jubilian mengabaikannya. Jubilian melihat retakan pada bilah pedang itu dan mengalirkan mananya. Kemudian dia meledakkan mana itu ke dalam retakan. Sesuai dengan yang dia pikirkan, pedang iblis itu hancur bersamaan dengan jeritan kematian yang menyedihkan. Dia menatap pecahan pedang itu dan tertawa hampa. Dia sudah mencapai banyak hal dengan kekuatannya sendiri, sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan abadi ataupun kekuatan yang besar. Sejak awal, dia sudah memiliki kekayaan dan juga memiliki potensi. Tetapi dia adalah orang yang jiwanya hancur sehingga tidak bisa menyadarinya dengan baik. Namun setelah bertemu dengan Max dan mengenal orang-orangnya yang berharga, dia belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan itu. Dan itu adalah hal yang dia capai sendiri, bukan karena bergantung pada orang lain. Dia menatap Mikhail. Mungkin orang sepertinya tidak akan pernah menyadarinya, karena Mikhail hanya berpikir untuk memanfaatkan orang lain. Jubilian kemudian memandang Max dan ayahnya. Dia merasa lega melihat keduanya tidak terluka, seolah hanya sedang bertarung latihan seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu, sebuah aura yang terasa familiar namun menakutkan. Dia mencoba menutup mata dan memeriksanya, namun aura itu menghilang dalam sekejap, seolah tidak pernah ada. Dan pada saat itu, Max berseru pada gurunya. Pandangan Jubilian pun teralihkan. Dia melihat
Ayahnya kini menatapnya dengan mata yang jernih. Jubilian refleks meneteskan air mata dan mengira bahwa kekuatan cincin itu telah habis. Melihat ayahnya yang tersenyum, Jubilian pun segera berlari ke arahnya. Kaisar yang kakinya dan jari-jarinya terpotong, berlumuran darah dan merangkak di lantai. Dia mencoba melarikan diri dari sesuatu. Dia tidak mengerti, padahal Fafnir telah bersumpah atas namanya sendiri. Namun Fafnir yang sekarang memakai cincin Kirke itu menyeringai, dan dengan nada ringan, dia menjelaskan bahwa dia telah kehilangan namanya dan tidak masalah juga jika dia harus menderita kegilaan. Sebuah garis halus kemudian tergores di leher Kaisar. Dalam sekejap, darah menyembur, dan Fafnir tersenyum. Dia menganggap dirinya memang sudah gila sejak awal. Regis mengayunkan pedangnya ke arah sosok hitam. Dia tidak tahu alasan dia bertarung, tetapi yang pasti musuh di depannya sangat kuat. Regis tanpa sadar menggertakkan giginya sambil menangkis serangan pedang musuh yang berhamburan seperti badai hujan yang ganas. Di tengah kekacauan itu, satu pemikiran bersinar lemah dalam benaknya. Dia harus melindungi sesuatu. Namun apa? Setiap kali dia mencoba mengingatnya, kepalanya terasa seperti akan pecah. Saat itulah, dalam kesadaran yang sepenuhnya diwarnai hitam pekat, sesuatu yang sangat berharga samar-samar muncul. Seorang anak kecil yang tertawa polos bersinar seperti cahaya. Tangannya yang menggenggam pedang mendadak melemah. Dan pada momen itu, sebuah panggilan dari seseorang membangunkannya. Kesadaran Regis perlahan kembali dan wajah muridnya muncul di depan matanya, seolah menariknya keluar dari mimpi buruk. Sensasi yang aneh mengalir dalam dirinya. Campuran antara rasa pusing seperti baru saja terbangun tiba-tiba setelah tidur yang sangat panjang dan juga rasa lega yang menenangkan. Muridnya terus berbicara, memanggilnya dengan sebutan ayah mertua yang membuatnya hampir meninjunya. Namun dia menahan diri dan memfokuskan pandangannya pada sekeliling. Regis penasaran apakah pertempuran itu benar-benar telah berakhir. Tatapannya terhenti saat dia melihat putrinya. Begitu mata mereka bertemu, putrinya berlari ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Regis berniat lari ke arah putrinya, namun seseorang bergerak lebih cepat darinya. Murid yang menyebalkan itu memanggil Jubilian dengan Jubel. Panggilan yang Regis kira itu adalah nama panggilan khusus miliknya sendiri. Max berlari ke arah putrinya dan dengan natural dia memeluk Jubilian. Jubilian yang awalnya terkejut, akhirnya tersenyum dan membalas pelukannya. Regis yang mengawasi mereka diliputi oleh rasa emosi yang campur aduk. Dia masih tidak suka melihat muridnya itu, tetapi melihat putrinya tersenyum begitu bahagia, membuat sesuatu yang hangat menyebar di dadanya. Ketika akhirnya putrinya melepaskan diri dari pelukan muridnya dan berlari ke arahnya, Regis tersenyum dan membuka kedua tangan untuk memeluk Jubilian. Kegembiraan kemenangan hanya sebentar. Mereka harus menghadapi kenyataan. Kaisar belum tertangkap dan Marquis Hessen serta para kesatrianya telah melarikan diri. Karena alasan itu, Max sebagai pewaris tahta urutan pertama menjadi pemangku kekuasaan sementara dan segera memberi instruksi ketat. Semua bangsawan harus tinggal di istana kekaisaran sampai situasi stabil, karena ada kemungkinan kaisar atau Marquis Hessen mencoba menghubungi mereka secara diam-diam. Itu adalah argumen yang masuk akal, karena keluarga Marquis Hessen memiliki hubungan baik dengan banyak keluarga bangsawan. Namun kaisar tidak ditemukan dimanapun di dalam istana. Fresia yang menjaga bagian luar juga menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang keluar. Semua rute pelarian telah diawasi dengan ketat oleh Marquis Lennox dan Fresia. Dengan penjaga yang ditempatkan di ibu kota, bahkan di lubang terkecil pun, seharusnya tidak mudah bagi siapapun untuk melarikan diri. Ketegangan meningkat, namun Jubilian merasa ada yang aneh dengan cincin kaisar. Dia memperhatikan gelang hadiah dari Max dan Beatrice. Jika benar cincin itu adalah artefak sihir,
Meskipun samar, seharusnya dia bisa merasakan mana. Ditambah lagi, Fafnir yang tidak muncul membuatnya makin gelisah. Saat rasa cemas hampir memenuhi dirinya, Max duduk di sebelah Jubilian, menyentuh keningnya dan menghaluskan kerutan yang muncul akibat kekhawatirannya. Max meyakinkannya bahwa musuh yang melarikan diri itu tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan jumlah mereka yang sedikit. Beatrice pun menawarkan diri akan bertanggung jawab atas pengawasan total para pelayan dan juga bangsawan, agar Max bisa fokus pada urusan yang lebih penting. Meskipun Beatrice bertingkah biasa saja, dia pasti masih menderita. Lonjakan mana tidak terjadi hanya karena sedikit guncangan mental. Max perlahan membelai pipi Jubilian dengan jarinya dan kemudian berbisik, mencoba menenangkan Jubilian bahwa semua pasti akan segera tertangkap karena anjing pemburunya sudah sangat marah. Jubilian sudah pernah melihat burung merpati, tetapi ini pertama kalinya dia mendengar tentang anjing. Rasa ingin tahu itu hanya sebentar, karena Jubilian segera mendapatkan jawabannya. Konpi Rex melaporkan bahwa Marquis Hessen dan para kesatria di bawahnya yang bersembunyi telah berhasil ditangkap. Max tersenyum puas dan berjanji akan memulihkan posisinya dalam waktu dekat. Jubilian menatap Max dengan tatapan menyalahkan, karena kekasihnya itu tidak menghormati orang sebagai pribadi. Melihat Jubilian yang marah dan juga masih gelisah, Max meminta semua orang keluar agar dia bisa bicara lebih pribadi. Jubilian sebenarnya ingin mengatakan sesuatu mengenai permaisuri. Bagi Beatrice, dia adalah ibunya. Tetapi bagi Max, dia pasti orang yang pantas mati. Wajar saja, karena permaisuri telah membunuh ibu kandungnya. Max pun menjawab dengan dingin bahwa wanita itu telah menerima akibat atas semua perbuatannya sendiri, dan seharusnya dia masih bersyukur bisa mati sebagai seorang permaisuri. Jubilian hanya bisa menatapnya dengan iba sebelum mencoba menghiburnya. Max, yang matanya dipenuhi emosi, membalas perhatian itu dengan sebuah ciuman yang hangat. Bibir Max yang sedikit kasar menutupi bibir Jubilian, dan lidahnya mulai menyentuh bibir Jubilian. Tepat ketika Jubilian hendak membuka bibirnya juga, suara Regis dari luar pintu menghentikan keduanya. Max bergumam dengan mata dingin sambil menatap ke pintu masuk. Dia harus segera menikahi Jubilian agar ayahnya itu tidak mengganggunya. Hal itu membuat pipi Jubilian memerah sampai akhirnya pintu terbuka dan Regis masuk dengan anggun sambil mengulurkan tangan ke arah Jubilian. Regis memberikan sebuah cincin Kirke. Cincin yang bisa mengendalikan orang itu kini tidak terasa apa-apa selain seperti cincin biasa. Mungkin karena telah kehilangan kekuatan. Fakta itu semakin membingungkan karena tidak masuk akal bila Kaisar meninggalkan satu-satunya alat untuk mendapatkan kembali kekuasaannya dan juga melarikan diri. Kemudian Regis memberitahukan bahwa Kaisar ditemukan telah mati tertusuk pedang di depan ruang bayangan. Jubilian mengerutkan kening. Mengapa? Apakah terjadi perselisihan saat mereka mencoba masuk ke ruang bayangan? Dengan ancaman terbesar telah tiada, Max tersenyum tipis. Tidak ada lagi yang menghalangi rencana pernikahan mereka. Namun Regis mengingatkan untuk tidak pernah lengah. Meskipun Regis berkata begitu, tapi wajahnya terlihat lebih ringan, seolah-olah dia memiliki pemikiran yang sama. Max tersenyum dan berniat melanjutkan rencana pernikahannya. Jubilian pun terkejut dengan rencana pernikahan yang begitu mendadak. Tapi kemudian Regis merangkul Jubilian dan tersenyum ramah, memintanya untuk pergi menemui sang putri dan juga teman-temannya. Mendengar itu, Jubilian melirik Max yang mengerutkan kening dan menghela nafas sebelum akhirnya berpamitan dan pergi meninggalkan ruangan. Mengikuti arahan Beatrice, para bangsawan menggunakan asrama kesatria dan kamar-kamar tambahan lainnya. Saat Jubilian mengagumi suasana yang tertata dengan baik itu, Beatrice yang tampak lelah tetapi relatif tenang datang mendekatinya. Melihat teman-temannya yang lain berdiri di samping Beatrice,
Jubilian merasakan kehangatan di dalam dadanya. Veronica cemberut sedikit dan menggodanya. Seandainya dia tahu lebih awal kalau Jubilian adalah seorang penyihir, dia pasti sudah sering meminta bantuan untuk bisnisnya. Jubilian tertawa mendengar candaannya itu, sampai akhirnya Catherine berbisik. Dia menanyakan kapan Jubilian akan menikah dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Sebenarnya mereka masih ingin bermain dengan Jubilian, tetapi karena mereka mengingat bahwa mereka pernah mengatakan betapa buruk dan kejamnya putra mahkota di hadapannya, mereka tidak berani menampakkan wajah, apalagi sampai berharap terpilih sebagai dayang jika Jubilian menikah nanti. Jubilian menghela nafas. Dia tidak menyangka teman-temannya akan merencanakan rencana sebesar ini hanya untuk tetap bisa bermain dengannya. Namun, suasana yang tenang itu pecah ketika kekuatan magis yang sangat besar tiba-tiba muncul. Jubilian segera membangun pelindung sihir. Kemudian tawa mengerikan menggema dari kegelapan. Pafnil muncul dengan pupil mata yang menipis seperti garis vertikal. Dan pada jarinya melingkar cincin yang memancarkan aura merah menyala. Dia menatap Jubilian dengan kegembiraan yang mengerikan, seolah menunggu kesempatan besar untuk bisa menikmati mana milik Jubilian. Awalnya, Jubilian berpikir semuanya sudah kembali tenang. Tetapi sekarang dia tahu, tempatnya berada adalah pusat badai. Dan badai itu baru saja memperlihatkan wujud aslinya.